Kali ini Mimin mau ngebahas anime berjudul Magatsu Warhead. Animenya ini sendiri menceritakan tentang Immanuel dan Leocadio, dua anak muda yang penuh semangat yang lagi merantau ke ibu kota kerajaan. Immanuel ini nih, orangnya malu-malu kucing cuy. Kerjaannya transporter dan dia ninggalin saudara ceweknya di kampung buat ngerantau. Sementara si Leocadio ini prajurit kekaisaran yang masih polos banget, tapi suka foya-foya. Nah, dari premisnya aja pasti udah bikin kalian penasaran. Makanya tanpa berbasa-basi lagi, langsung sikat saja kita menuju ke inti ceritanya. Seperti biasa, biar nonton kalian juga tambah nyaman, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil tiduran. Di suatu ruangan, seorang pria memasukkan sebuah benda yang kemudian menimbulkan ledakan luar biasa ke sepenjuru kekaisaran. Setelah kejadian itu, banyak makhluk yang bermutasi sehingga orang-orang pun mulai mempersenjatai diri, lalu menimbulkan lebih banyak kejahatan. Sejumlah bangsawan mendatangi istana untuk menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kekaisaran. Karena peristiwa tersebutlah kekaisaran memutuskan untuk meningkatkan militernya dan melarang warga sipil memiliki senjata tipe 2 atau lebih tinggi. Di suatu rumah, Leocadio Wheeler terbangun, lalu terlihat bersemangat dan memulai hari pertamanya sebagai tentara kekaisaran. Di pelabuhan, Immanuel Grauer sedang memuat kardus-kardus ke truk dan diberitahu oleh temannya tentang pertemuan. Ia menolak ikut dengan seorang temannya yang mengolok-olok Immanuel karena bernyali nyiut. Bosnya yang mendengar obrolan itu menuduh Immanuel berniat bolos kerja untuk ikut taruhan. Immanuel beralasan dan menerima omelan dari bosnya lalu diingatkan untuk kembali bekerja. Leo yang saat ini sedang berpatroli melihat Immanuel dan ketika bosnya pergi ia mendatanginya, lalu menawarkan bantuan untuk memuat truk. Setelah menyelesaikan muatan, Immanuel berterima kasih dan pergi mendatangi bos yang memanggilnya. Ketika Leo hendak pergi, ia melihat dua kotak yang tertinggal. Mengira Immanuel melupakannya, ia pun memasukkan kotak tersebut ke dalam truk. Sementara itu, beberapa anggota organisasi penyeludup Hitkeeper berkumpul untuk membahas tentang paket yang harus mereka dapat. Skek, Gutel, dan Klaus pergi ke gudang untuk mengambil paket itu. Namun setelah beberapa saat mencari, mereka tidak bisa menemukannya. Skek mendatangi bos Immanuel dan menanyakan tentang paket tersebut. Setelah memeriksa catatan, bos menjelaskan kemungkinan paket tersebut salah dimuat ke dalam truk dan memberitahu kemana truk tersebut pergi. Di tempat lain, Kapten Hillman mengumpulkan semua tentara dan menunjuk Sage sebagai pengawas Leo. Ia memberitahu upacara pelantikan anggota baru akan diadakan minggu depan, serta meminta Leo belajar dari Sage. Hillman kemudian membahas tentang organisasi penyelundup Hitkeeper yang semakin radikal dan menyerang regu pengirim barang. Ia meminta semua pasukan bisa menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, para anggota Hitkeeper berkumpul membahas tentang truk yang membawa paket. Klaus memberitahu kemungkinan terdapat 2-3 kendaraan yang membawa paket itu. Arnold meminta Damian menyiapkan mobil dan Ben diminta untuk mempersiapkan senjata. Di tempat lain, Immanuel sampai ke tempat tujuan dan menyapa penjaga yang ada di sana. Ia memberikan daftar paketnya kepada penjaga, dan saat penjaga itu membuka box belakang truk, ia menemukan 2 kotak yang seharusnya tidak termasuk di daftar barang. Setelah kotak tersebut diperiksa, rupanya paket itu berisi senjata dan Immanuel ditangkap. Petugas menanyakan dari mana Immanuel mendapatkan senjata. Immanuel menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang benda itu. Bahwa kasus kepemilikan senjata berat hanya dapat diserahkan oleh kejaksaan ibu kota dan dia tidak dapat membebaskannya. Skek mengetahui tentang seorang kurir yang ditahan dan menyadari bahwa dia memiliki paket mereka. Sementara itu, Leo dan tentara kekaisaran lainnya dikirimkan ke penjara untuk membawa Immanuel ke ibu kota. Di penjara,
Arnold, Klaus, dan Skek berhasil mengeluarkan Immanuel. Ketiganya membawa Immanuel bergabung dengan anggota Headkeeper yang lain dan mereka akan menjelaskan siapa mereka. Immanuel mengetahui bahwa mereka hanyalah datang untuk menyelamatkannya demi senjata tersebut. Kemudian menyadari bahwa dirinya sekarang terlibat. Mereka mengatakan bahwa jika Immanuel tetap di penjara, dia akan mendapatkan hukuman seumur hidup atau dieksekusi, bahkan jika dia tidak bersalah. Sementara itu, Hellman berbicara dengan para penjaga dan mendapatkan arah di mana Headkeeper melarikan diri. Namun menurutnya, mereka pergi ke arah yang berlawanan dan itu adalah umpan. Karena dia melihat dalam laporan tentang mobil yang mencurigakan lainnya melewati pemeriksaan sebelumnya. Mereka menemukan kelompok tersebut dan Headkeeper mencoba melarikan diri. Tetapi mengetahui mereka yang tidak akan bisa karena mereka akan lebih lambat. Mereka kemudian memutuskan untuk menggunakan senjata selundupan dan melawan. Para tentara dan Headkeeper terlibat dalam pertarungan. Hellman menembak Damian, sementara Seth hendak membunuh Skek. Immanuel datang dan menusuk Seth dari belakang untuk menyelamatkan Skek. Lalu membeku di tempat begitu mengenali wajah Immanuel. Kalah dari tentara kekaisaran, anggota Headkeeper membuat beberapa ledakan untuk mengalihkan perhatian dan berhasil melarikan diri. Sementara Leo tertunduk lemah dan menangisi kematian Seth. Di dalam truk, Immanuel menatap tangannya yang gemetaran menyadari dirinya telah membunuh orang. Ia menanyakan kemana mereka akan pergi dan diberitahu. Headkeeper akan pergi ke tempat persembunyian. Mereka berencana untuk membawa Immanuel ke kota yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah, di mana dia dapat menjalani kehidupan yang normal. Di bangku belakang, Skek membuka koper dan melihat beberapa tabung bercahaya dengan simbol terlihat familiar. Sementara itu, di dalam truk tentara kaisar, Leo meratapi Seth yang telah pergi dan merasa sangat putus asa. Di suatu rumah, seorang gadis kecil mengantarkan makanan kepada Immanuel dan para anggota Headkeeper yang lainnya. Skek memperhatikan tangan gadis itu dan diberitahu bahwa anak tersebut menderita penyakit luminosis. Klaus menanyakan seberapa parah penyakitnya dan mendengar bahwa umur gadis tersebut tidak sampai setengah tahun lagi. Mereka kemudian diberitahu bahwa Ben sudah menyiapkan mobil dan meminta semuanya untuk makan terlebih dahulu. Namun Arnold kemudian datang dan memberitahu bahwa tentara kekaisaran memblokade kota. Keesokan harinya, Gisrela mengungkapkan tentang keamanan kota yang diperketat dan menunjukkan poster Immanuel sebagai buronan. Sementara itu di kota, Leo dan Conrad Wisdom berpatroli dan menunjukkan foto Immanuel kepada seorang pria mendapatkan informasi. Malamnya, tentara kekaisaran menemukan tempat persembunyian dari Headkeeper. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan siapapun. Conrad memeriksa gelas teh yang ada di meja yang masih terasa hangat dan menduga kelompok tersebut belum pergi terlalu jauh. Lalu memeriksa tempat itu dan menemukan lantai kayu yang mencurigakan. Sementara itu, anggota Headkeeper lari melalui terowongan dan menduga tentara kekaisaran memiliki mata-mata. Di tempat lain, Leo mengunjungi Herman dan mengetahui bahwa Damian masih hidup. Di ruangan tersebut, Herman menyiksanya untuk mendapatkan informasi. Leo memberitahu bahwa Headkeeper ini melarikan diri melalui terowongan bawah tanah, dan anggota regu sedang mengejar mereka. Herman menanyakan tentang petunjuk yang lain. Leo menunjukkan pakaian anak perempuan yang ditemukannya di tempat persembunyian. Sementara itu, Klaus dan Arnold nyaris tertangkap tentara kekaisaran, namun berhasil meloloskan diri. Di tempat yang berbeda, Gisrela, Immanuel, dan Skek terus menyusuri terowongan dan mendengar suara langkah kaki mendekat. Gisrela meminta Immanuel dan Skek pergi lebih dulu. Mendengar beberapa tentara yang berbicara bahwa mereka telah menangkap seorang wanita, Skek menyadari bahwa itu adalah Gisrela dan memutuskan menyelamatkannya. Tidak punya pilihan lain, Immanuel memutuskan untuk membantu juga.
Menggunakan terowongan, mereka berhasil menyusup ke pangkalan militer. Herman menginterogasi Gisrela dan menunjukkan pakaian putrinya. Namun kemudian ledakan terjadi. Herman diberitahu oleh seorang prajurit bahwa gudang senjata diserang dan dia bergegas keluar bersama Leo. Namun ternyata prajurit tersebut adalah Immanuel yang menyamar. Ia segera membantu Gisrela dan semuanya berhasil melarikan diri dari kota. Sementara itu, Herman mengetahui bahwa Headkeeper telah meninggalkan kota. Ia menerima beberapa dokumen dan mengetahui bahwa Immanuel memiliki seseorang sandera saudara perempuan. Di ruangannya, Herman memanggil Leo dan memberinya tugas untuk membawa paksa gadis bersama Sissel yang merupakan saudara perempuan Immanuel ke ibu kota. Sementara itu, para Headkeeper memutuskan untuk pergi ke Gutel. Namun mereka terpaksa berhenti ketika melihat sosok mayat di jalan. Setelah menyusup ke ibu kota, Alfred melapor kepada Fritz bahwa dia menemukan dana organisasi yang mengalir ke anggota dewan. Yang berarti mereka memiliki pengkhianat. Namun Alfred masih belum mengetahui siapa anggota dewan tersebut. Fritz memintanya untuk menyelidiki lebih lanjut. Headkeeper menyadari ada monster di dekatnya yang membunuh banyak orang. Karena mobil mereka juga rusak, Benjamin, Skek, dan Immanuel memutuskan pergi ke desa terdekat mencari suku cadang. Setelah mencapai desa, Hanoi ingin mengirim pihak kedua. Tapi penduduk desa ingin melakukannya di pagi hari karena hari sudah gelap. Melihat Benjamin dan yang lainnya, penduduk desa pun terkejut dan menanyakan apa yang mereka inginkan. Benjamin menjelaskan mobil mereka telah rusak dan membutuhkan beberapa suku cadang. Hanoi bertanya apakah mereka pernah melihat orang lain dan Skek memberitahu bahwa mereka menemukan banyak mayat. Dia bertanya apakah ada seorang gadis di antara 5 dan 10 tahunan. Mereka tidak tahu monster apa itu. Namun beberapa hari yang berlalu, sebuah petir menyambar di dekat desa saat tidak hujan dan tidak ada awan. Sehari setelah itu, para pemburu dari desa mulai menghilang. Karena beberapa penduduk desa mengetahui sesuatu, kelompok tersebut pun terpecah. Skek dan Klaus menuju ke desa. Awalnya mereka tidak menemukan informasi baru. Tetapi salah satu pria memberitahu bahwa hal itu pernah terjadi sebelumnya. 10 tahun yang lalu, Kekaisaran membangun fasilitas penelitian di gunung. Beberapa saat setelah itu, para prajurit memberitahu bahwa beberapa hewan telah melarikan diri dan beberapa hari kemudian mereka menemukan mayat dengan perut terbelah. Para prajurit telah menyatakan bahwa mereka membunuh semua hewan. Tetapi dia menduga ada musuh yang masih hidup. Di dalam hutan, Immanuel menemukan jejak kaki dan sebuah kalung dengan liontin cincin. Dia kemudian mendengar suara aneh. Tetapi seorang gadis menariknya ke bawah dan menyuruhnya untuk tetap berdiam. Monster melewati mereka dan mereka mencoba untuk pergi. Namun Immanuel tersandung dan mengeluarkan suara yang menarik perhatian monster tersebut. Immanuel meraih gadis itu dan mulai berlari. Saat monster tersebut akan menangkapnya, Benjamin dan Hanoi menembak dan melukainya. Lalu berhasil menyelamatkan Immanuel dan gadis itu. Melihat kakeknya, Yasmin memeluknya dan mulai menangis. Di rumah Hanoi, Yasmin menjelaskan bahwa dia sedang mencari saudara perempuannya ketika dia diserang monster di laboratorium penelitian. Immanuel menunjukkan kalung cincin yang ditemukannya yang ternyata kepunyaan Yasmin dan merupakan kenang-kenangan dari ibunya. Hanoi menawarkan memberi mereka suku cadang dari mobilnya jika mereka membantunya dan mereka setuju. Keesokan paginya, mereka menuju ke lab dan menemukan bara Viren. Tiba-tiba saja monster muncul dan menyerang mereka. Saat bertarung, mereka menyebabkan bagian lab runtuh. Melihat monster itu menuju ke arah Yasmin, Immanuel menembaknya dan menyadari suara keras yang menyebabkan rasa sakit bagi monster itu. Immanuel berhasil mendekat. Ia menusuk dan membunuhnya. Ketika melihat monster itu, Hanoi menyadari sesuatu. Ia memutuskan untuk membatalkan pencarian. Setelah mengucapkan salam perpisahan kepada Immanuel, Skek, Klaus, dan Benjamin, Yasmin kembali ke lab untuk memeriksa tubuh monster.
Ia melihat tangan monster yang memakai cincin kenang-kenangan ibunya dan menyadari bahwa monster itu adalah Daisrael. Sementara itu, Leo dan Conrad pergi ke desa tempat tinggal adik perempuan Immanuel. Leo memeriksa dokumen yang diberikan Hellman dan tidak menemukan alasan yang membuat Immanuel melakukan kejahatan. Sesampainya di desa, Leo memperingatkan Conrad tidak memperlakukan Sissel dengan kasar. Conrad juga memperingatkan Leo bahwa gadis itu adalah adik dari yang membunuh Sage. Di tempat lain, rombongan Headkeeper melanjutkan perjalanan menuju Gutel. Inumael ini terlihat melamun dan mengungkapkan kekhawatirannya kepada adik perempuannya. Arnold menjelaskan rencana mereka selanjutnya menuju ke tempat kepala cabang untuk memastikan keadaan dan menunggu perintah selanjutnya. Inumael terkejut mengetahui Headkeeper yang memiliki kepala cabang. Arnold menjelaskan, mereka adalah organisasi besar yang menyelundupkan senjata kelas 2 dan meski mengetahui resikonya, ia merasa mereka membutuhkan senjata untuk melindungi diri dari para monster. Di desa, Conrad dan Leo berhasil menemukan rumah Immanuel setelah bertanya kepada seorang warga. Ia mengetuk pintu dan memperkenalkan diri kepada Sissel. Mereka memberitahu bahwa Immanuel ini telah bergabung dengan organisasi penyelundup dan telah membunuh seorang prajurit kekaisaran. Sissel tidak percaya. Namun begitu diperlihatkan poster Immanuel yang telah menjadi buron, ia tertunduk lemas. Sissel mengatakan Immanuel membesarkannya setelah orang tua mereka meninggal dan membiayainya untuk bersekolah. Meskipun Immanuel penakut dan tidak pernah memenangkan pertarungan, dia selalu datang melindunginya saat Sissel dalam masalah. Mendengar cerita Sissel, Leo teringat masa lalunya bersama Sage dan anak-anak lain. Conrad menjelaskan bahwa pria yang dibunuh Immanuel ini juga seorang pria yang menafkahi keluarganya. Seorang yang menderita atas kepergiannya, ia meminta Sissel untuk ikut dengan mereka ke ibu kota sebagai saksi. Sissel pun menyetujuinya. Leo merasa tidak yakin Immanuel benar-benar anggota dari Headkeeper. Conrad meminta Leo untuk tidak terhasut cerita Sissel dan menduga kemungkinan gadis itu berbohong. Namun Leo mengungkapkan, setelah melihat keasikan Sissel dan catatan kriminalnya, ia benar-benar ragu Immanuel adalah anggota organisasi penyelundupan. Sementara itu, Alfred menemukan informasi bahwa dana Headkeeper masuk dari berbagai perusahaan ke ibu kota. Dan ujung aliran dana itu adalah Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Ia kemudian bertemu dengan Fritz dan memperoleh informasi baru tentang fasilitas yang ditutup. Tetapi orang-orang tetap datang dan pergi. Alfred masuk ke fasilitas dan berhasil menyusup ke dalamnya. Di sana, ia menemukan informasi bahwa monster-monster itu adalah eksperimen yang dilakukan dengan Brara Viren. Ia melihat sebuah brankas dan saat membukanya pelindung ganda aktif. Alarm kemudian berbunyi dan Alfred bergegas melarikan dirinya. Kembali ke ibu kota, Hellman dipanggil untuk rapat. Maribold memberitahu mereka bahwa perlu menghancurkan Headkeeper dan bahwa mereka akan segera melakukan operasi rahasia di ibu kota. Alfred mengetahui bahwa Maribold terlibat, tetapi saat mencoba melarikan diri, dia tertangkap. Di kantornya, Hellman mengenang masa lalunya dan bagaimana dia mengabdi di rumah orang kaya. Kucing Aldelina memecahkan beberapa botol anggur tuannya. Namun pria itu menyalahkan Hellman dan memukulinya. Ibunya yang juga pembantu di rumah itu merawat lukanya, mengingatkannya bahwa pria itu juga adalah ayahnya. Namun Hellman menolak mengakuinya. Dia kemudian melihat pria itu yang melecehkan ibunya. Dan suatu hari ibunya ditemukan tewas di sungai dengan desas-desus bahwa dia berhutang dan mencuri dari pria itu. Hellman menyadari bahwa pria itu pasti telah membunuh ibunya. Seiring berjalannya waktu, Hellman mulai membunuh pelacur dan setelah bergabung dengan tentara selama pertempuran, dia menusuk dari belakang serta membunuh Walter yang merupakan anak dari pria itu. Dia kemudian menjebak pria itu sebagai pembunuh berantai yang telah membunuh lebih dari 20 pelacur dan menangkapnya. Minerva memanggil Mary dan memintanya untuk membatalkan rencananya. Ia menjelaskan semuanya akan kacau jika ada yang membentuk gerakan anti-kaisar.
Namun Mary berhasil meyakinkannya dan mengatakan bahwa dirinya membutuhkan orang yang bisa dipercaya seperti Minerva. Di kejauhan, dua pria bertopeng memperhatikan bara Friesen dan memegang sebuah benda tabung bercahaya. Skek kecil mendatangi ayahnya di ruangan dan bertanya kapan ibunya akan pulang. Ayahnya mengatakan ibunya sudah keluar dari rumah mereka. Skek memberi buku harian ibunya dan berharap ayahnya ini bisa mencari tahu lokasi ibunya menggunakan catatan tersebut. Namun ayahnya menolak dan menyatakan buku tersebut tidaklah berguna. Ia meneriaki Skek dan memintanya untuk pergi. Sementara itu rombongan Headkeeper tiba di Gutel. Inumail dengan penampilan barunya sebagai penyamaran menceritakan bahwa saat menjadi kurir dirinya pernah mendatangi kota tersebut. Arnold menjelaskan di kota itu orang mudah datang dan pergi sehingga para kriminal juga dengan mudah memanfaatkan kota itu sebagai tempat persembunyian. Beberapa gadis di seberang jalan mengenali Skek, menyapanya dan mereka mengobrol beberapa hal tentang sekolah. Klaus menjelaskan bahwa Skek ini adalah seorang murid dan putri dari adipati yang mengatur Gutel. Klaus memberikan uang kepada Immanuel dan daftar barang untuk dibelinya karena mereka membutuhkan hadiah bagi mereka yang akan menyembunyikannya. Inumail ini lalu pergi untuk membeli alkohol merek tertentu. Tetapi karena itu langka dan botol terakhir, seorang pria bertanya apakah dia boleh memilikinya. Inumail tentu tidak setuju, tetapi pria itu memaksanya untuk melempar koin dan untungnya bagi Immanuel dia menang. Namun seorang anak kemudian memasuki toko. Dia ingin membeli merek alkohol yang sama. Lalu mendengar bahwa jika dia tidak membelinya, ayahnya akan memukulinya. Inumail akhirnya memberikan alkohol tersebut. Skek kembali ke rumah dan mencari buku harian ibunya. Dia menegaskan simbol di dalamnya sama dengan yang dilihat akhir-akhir ini. Sementara itu Inumail kembali ke Arnold dan yang lainnya dengan tangan kosong. Mereka menyuruhnya berdoa agar kepala cabang di Gutel dalam suasana hati yang baik. Seorang pria kemudian masuk dan Immanuel terkejut bahwa pria itu adalah orang yang melempar koin dengannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jet, kepala cabang dari Headkeepers di Gutel. Jet menjelaskan bahwa dia harus mengujinya dan Immanuel menyadari semua orang tahu itu, yang adalah ujian dan mengaturnya dengan anak itu. Jet memberitahu bahwa mereka kehilangan kontak dengan Elfriede dan beberapa orang lainnya. Akhir-akhir ini tentara kekaisaran memprediksi tindakan mereka dan ia merasa ada pengkhianat di antara mereka. Saat makan malam, ayah Skek menerima surat dan setelah membacanya, dia menyuruh Skek untuk tidak keluar rumah selama beberapa hari. Di kamarnya, dia memanggil seorang pelayan dan menjelaskan bahwa dia harus mencegah Skek keluar dan bertemu dengan anggota Headkeeper militer yang berencana mengeluarkan mereka semua. Dia tidak ingin mereka menangkap putrinya. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena dia tahu bahwa Skek ini akan melarikan diri dan memperingatkan teman-temannya. Karena itulah, operasi rahasia yang hanya diketahui sedikit orang, dia akan pasti dicurigai. Mengetahui Skek yang akan tinggal sebentar di Gutel, Arnold dan Benjamin memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Sementara itu, Klaus tetap bersamanya di Gutel. Di malam harinya, Klaus diam-diam berbicara dengan Immanuel dan memintanya untuk tetap mempelajari apa yang telah dipelajari Elfriede tentang Luminosius. Leo membawa Sissel ke Hellman. Namun ia tidak dapat berhenti berpikir bahwa Hellman ini akan menginterogasinya dengan kasar. Konrad berkomentar bahwa Sissel ini bukan penjahat dan gadis itu akan baik-baik saja. Namun kemudian pria lain mengatakan bahwa Sissel baru saja ditangkap. Mendengar hal itu, Leo menuju ke kantor Hellman dan bertanya-tanya mengapa dia menangkapnya. Hellman menjelaskan bahwa Immanuel ini adalah satu-satunya anggota Headkeeper yang teridentifikasi. Dan jika mereka melepaskan, maka rekan-rekan akan datang untuknya. Leo kemudian mengunjungi Sissel di selnya dan meminta maaf atas apa yang terjadi.
Cecil tidak mempermasalahkannya dan memintanya untuk memberikan barang kepada kakaknya jika dia bertemu dengannya. Sebelum Arnold dan Benjamin pergi, Emmanuel mendatangi mereka dan meminta untuk bergabung dengan alasan ingin melihat kebenaran. Seorang kurir yang merupakan teman Emmanuel membantu menyelundupkan Emmanuel, Benjamin dan Arnold ke ibu kota. Mereka bertiga berjalan menyusuri gang dan Arnold menjelaskan bahwa mereka akan menuju markas dekat gudang tempat Emmanuel bekerja dulu. Sesampainya di sana, Emmanuel ini memperhatikan satu persatu anggota Headkeeper yang lain. Seorang gadis yang mengenalinya sebagai buronan mendekatinya. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan nama Ilma dan mendengarkan kabar bahwa Emmanuel disukai kepala cabang Gutel. Emmanuel heran, Ilma bersikap terlalu akrab dengannya. Gadis itu memberitahu bahwa mereka memang harus akrab. Fritz kemudian masuk dan bergabung dengan mereka. Ia memberitahu bahwa mereka kehilangan kontak dengan 4 mata-mata dalam 1 bulan dan 2 diantaranya ditemukan tewas. Meski kabar memberitakan sebagai kecelakaan, Fritz memikirkan kemungkinan anggota dewan atau militer telah mengendus pergerakan mereka. Dia tidak tahu apakah 2 lainnya masih hidup. Tetapi mereka menghilang ketika mendapat informasi tentang organisasi misterius. Fritz menjelaskan bahwa mereka kehilangan keduanya setelah mereka menyelidiki bangunan terbengkalai yang masih dimasuki orang. Rencana penyelamatan yang terdiri dari kelompok penyusupan yang akan mencari rekan mereka, kelompok pertempuran yang akan membuat militer sibuk, dan kelompok gerbang yang akan membantu sisanya melarikan diri. Emmanuel ingat berbicara dengan Klaus dan dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang adik perempuan dengan luminosis. Seluruh kotanya terinfeksi dalam waktu singkat. Sementara kerajaan dan dewan mengabaikan seruan mereka untuk penyelidikan. Akhirnya mereka menemukan bahwa pasukan air bawah tanah terkontaminasi oleh bara Frieren. Tetapi sudah terlambat dan semua orang telah meninggalkan kota. Sambil menunggu di mobil bersama Ilma, Emmanuel ini bertanya mengapa Ilma bergabung dengan Headkeeper. Ilma adalah seorang bangsawan. Emmanuel melihat Leo dan Konrad berpakaian preman dan mengejarnya. Emmanuel ini tidak sengaja mendengar mereka berbicara dengan tetangganya yang bernama Faust, yang merupakan seorang dokter dan bekerja dalam pengembangan obat untuk luminosis. Leo kemudian bertemu dengan tentara kekaisaran lainnya yang menyamar dan berkomentar bahwa info mereka harus dipastikan dan penyerbuan Headkeeper harus tetap dilakukan malam itu. Mendengar hal tersebut, Emmanuel berlari ke Helma dan memberitahukannya bahwa militer tahu dan mereka harus membatalkan operasinya. Leo melapor kepada Helman bahwa mereka melihat Emmanuel dan Konrad yang mengejarnya. Helman memutuskan untuk bergegas mengejar juga. Sementara itu, Emmanuel menyadari dirinya diikuti dan bersembunyi di bekas tempat kerjanya untuk melarikan diri dari orang yang mengejarnya. Di sisi lain, Benjamin dan Arnold sedang menyelidiki rumah sakit jiwa tempat Alfred menghilang. Awalnya mereka tidak bisa melihat siapapun, tetapi kemudian melihat seorang pria dan mengikutinya. Mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan dengan eksperimen manusia dan melihat Alfred dalam satu kapsul dan mengeluarkannya. Saat Alfred bangun, dia berkomentar itu berbahaya dan dia harus melapor ke Lord George. Dan ia harus melapor ke Lord George. Pria yang mereka ikuti itu kemudian mengaktifkan perangkat yang menyebabkan semua orang yang diuji mulai berubah menjadi monster termasuk Alfred. Sementara itu, Emmanuel berhasil melarikan diri dari pengerjaan dengan bantuan Ilma. Konrad dan rekannya mengejar tetapi diikat atas perintah komandan batalion. Di ibu kota, monster menyerang dan Emmanuel serta Ilma memperhatikan pembantaian tersebut serta mereka menuju ke rumah sakit jiwa. Emmanuel masuk dan melihat mayat para peneliti. Dia kemudian melihat Alfred yang merupakan monster dan bersembunyi darinya. Dia kemudian menemukan Benjamin dan Arnold yang terluka. Emmanuel menjelaskan bahwa militer mengetahui tentang operasi mereka dan di bawah kota telah dikuasai monster. Arnold menjelaskan bahwa monster-monster itu dibudidayakan di laboratorium tersebut. Ketika mereka bersiap meninggalkan tempat itu, Alfred kembali dan mereka pun bergegas bersembunyi. Sementara itu, tentara kekaisaran melawan monster di jalanan.
Leo menghujamkan pedangnya dan berhasil membunuh monster tersebut. Conrad kemudian muncul dan meminta Leo segera naik ke mobil. Di laboratorium, Arnold memberitahu Immanuel bahwa monster itu adalah Elfriede yang mereka selamatkan, tetapi berubah menjadi monster tepat di depan mata mereka. Mengingat monster di hutan, mereka menyadari semuanya terhubung dan tidak mungkin hanya sebuah kebetulan. Mereka berhasil keluar dari laboratorium dan Ilma kemudian datang menjemput. Arnold menanyakan tentang kontrak dari Fritz, namun Ilma mengungkapkan ia bahkan tidak mengetahui keberadaan yang lainnya. Ia menjelaskan bahwa tim di barat laut menghadapi hal yang lebih parah dari mereka. Arnold kemudian menyarankan mereka untuk kembali ke markas terlebih dahulu. Sementara itu, seorang pria melapor kepada Maribold tentang situasi yang terjadi di ibu kota dan lokasi Headkeeper yang masih belum diketahui. Mary menginstruksikan pria itu yang memerintahkan tentara kekaisaran untuk terus melawan monster dan melaporkan bahwa Headkeeper lah yang sengaja menggunakan monster untuk melawan kekaisaran. Pria itu kemudian memberitahu bahwa Cradle akan selesai dalam waktu seminggu. Mobil yang ditumpangi Ilma, Immanuel, dan yang lainnya tiba di tempat persembunyian. Namun Arnold merasakan sesuatu yang janggal dan memutuskan pergi bersama Benjamin untuk memeriksa. Sedangkan Ilma tetap berada di mobil bersama Immanuel. Di dalam markas, Benjamin dan Arnold menemukan banyak mayat dan melihat Hellman berdiri di sana. Saat Hellman menyerang keduanya, Ilma dan Immanuel melihat ledakan dahsyat yang terjadi. Tentara mulai menembaki mobil. Ilma langsung memacu mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Hellman dan pasukannya berhasil mengikuti mereka ke daerah raja yang dinyatakan terlarang 20 tahun lalu. Saat Bara Freren muncul di sana. Saat mereka kehabisan ruang, mereka mulai membuat area pemukiman di bawah tanah dan menemukan genangan bara Vriven yang besar. Lebih jauh ke dalam area, Immanuel memberitahu Ilma bahwa Elfriede berubah menjadi monster. Namun dia juga tidak terlalu mengerti. Immanuel memikirkan bagaimana semuanya dimulai dari pengumpulan informasi obat penyakit luminosis dan bertanya-tanya apakah semua informasi tersebut palsu. Mereka kemudian melihat Conrad dan prajurit lainnya mencapai tempat tersebut. Immanuel mengajak Ilma kabur. Namun dia malah menyenggol besi dan menarik perhatian Conrad. Ilma mengomeli kecerobohan Immanuel dan mereka bergegas lari menghindari tembakan yang dilepaskan. Para tentara dan Conrad akhirnya memotong jalan mereka dan Ilma serta Immanuel bersiap untuk bertarung. Para prajurit memutuskan untuk meledakkan mereka. Tetapi Elfriede melompat ke arah seorang prajurit dan menggigitnya. Sebelum tewas, prajurit tersebut mengaktifkan granat dan menyebabkan tanah runtuh. Ilma berhasil kabur, namun Conrad dan Immanuel terperosok terjatuh. Immanuel ini bangun dan melihat prajurit yang tewas di depan matanya. Conrad yang duduk di sebelahnya yakin monster itu masih hidup. Karena tidak tahu cara keluar, ia mengusulkan gencatan senjata sampai mereka keluar dan Immanuel pun setuju. Conrad bertanya bagaimana Immanuel bergabung dengan Headkeeper. Immanuel menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya. Tetapi karena mereka menemukan senjata di truknya, dia diperlakukan sebagai satu. Dan dia akhirnya melarikan diri bersama mereka. Conrad berkomentar bahwa dia mempercayainya setidaknya 80%. Karena dia juga berbicara dengan Sissel. Immanuel pun terkejut mendengarnya dan bertanya-tanya mengapa adiknya ini terlibat. Conrad menjelaskan bahwa Sissel tidak ditangkap, tetapi berada di ibu kota sebagai orang yang berkepentingan. Di pengadilan dia dapat bersaksi untuk membantunya. Mereka melihat cahaya dan setelah memeriksanya menemukan genangan besar bara Vriven. Mary bertemu dengan Kaisar dan memberitahu bahwa 7 dari 12 tungku menyala dan dalam 7 hari semuanya akan menyala serta Cradle dapat diaktifkan. Kaisar kemudian menunjuk Mary untuk menangani semua urusan di ibu kota baru dan menjaga Armen. Kaisar kemudian bertemu dengan istrinya dan meminta Caroline pergi ke ibu kota baru. Namun Caroline menolak dan mengatakan ia ingin tetap berada di sisinya.
Immanuel tidak percaya ada Bara Friven di kawasan terlarang dan bertanya apakah tentara kekaisaran mengetahui hal tersebut. Konrad menduga kemungkinan Hellman mengetahuinya, namun dirinya baru mengetahui hal tersebut. Ia mengingatkan Inumael bahwa mereka harus segera menemukan jalan keluar. Sementara itu, Hellman dan Leo menemukan lokasi pertempuran Inumael dan Konrad sebelumnya. Mereka menduga kemungkinan mereka terjatuh. Hellman mengirim Leo turun ke bawah untuk mengejar mereka. Sementara dirinya akan bertemu dengan Mora. Di luar, Arnold dan Benjamin mengawasi tempat pertemuan darurat mereka. Namun, Benjamin menanyakan keadaan militer di sana, menanyakan kendaraan militer di sana. Arnold memperhatikan selain kendaraan militer, mereka juga melihat mobil yang dikendarai Ilma dan menduga dia dikejar hingga sampai ke tempat tersebut. Inumael dan Konrad berjalan di jembatan dan bertemu dengan Hellman, yang diikuti oleh Mora dengan Sissel sebagai Sandra. Hellman menuntut penjelasan dari Konrad tentang keberadaannya bersama Inumael. Konrad mencoba menjelaskan tentang situasinya. Namun Hellman menegaskan bahwa tentara kekaisaran tidak diperbolehkan membantu kriminal. Hellman memerintahkan Konrad untuk membunuh Inumael. Konrad mencoba menjelaskan bahwa Inumael memiliki informasi yang berguna. Hellman kesal mengetahui Konrad yang membantah perintah dan menembakkan serangan. Konrad menyuarakan ketidaksetujuannya atas pelanggaran kode militer yang dilakukan Hellman. Hellman pun menyatakan jika Konrad diam, maka atasan tidak akan mengetahuinya. Namun Konrad menolak dan menegaskan bahwa ia akan melaporkan Hellman. Inumael memperhatikan Hellman yang benar-benar akan menghancurkan jembatan dan menawarkan diri secara sukarela untuk terjun dari jembatan. Namun meminta mereka menjamin keselamatan dari Sissel. Hellman setuju dan meski Konrad meminta Inumael untuk tidak melakukan hal tersebut, Inumael berjalan mundur dan menjatuhkan dirinya. Saat itulah Elfried muncul dan mencekik Mora dari arah belakang. Ia menghantam Mora ke dinding goa dan membunuhnya. Elfried kemudian menjatuhkan Hellman dan Inumael yang ternyata masih hidup melepaskan tembakan ke arah monster tersebut. Elfried melompat dan mengejar Inumael. Sementara Konrad memanfaatkan kesempatan itu dan membawa Sissel kabur. Konrad kemudian menurunkan Sissel dan mengetahui gadis itu masih mengingat jalan keluar. Ia meminta Sissel segera pergi. Konrad memberitahu bahwa ia akan kembali untuk membantu Inumael. Namun Inumael muncul dan membawa monster tersebut ke arah mereka. Konrad menyuruh Sissel bergegas dan ia segera menyerang Elfried bersama dengan Inumael. Konrad mencoba menebas Elfried dengan pedang, sementara Inumael terus menembakinya. Ia terlempar membentur dinding gua. Elfried beralih menerjang Inumael. Saat monster itu berniat untuk menghabisi Inumael, Konrad menebaskan pedangnya mengenai punggung Elfried. Namun serangan tersebut tidak cukup fatal dan Konrad kembali terdorong jatuh. Ketika ledakan sihir menjatuhkan Elfried, Ilma muncul dan menusuknya dari arah belakang. Skek menjelaskan bahwa dia diberitahu oleh pembantunya tentang operasi untuk menangkap para Headkeeper dan karena itulah ia bergegas ke ibu kota. Hellman muncul dengan Sissel sebagai Sandra. Dia mengingat kembali saat dia memberitahu ayahnya tentang perannya dalam membunuh saudara tirinya, Walter. Hellman menyatakan bahwa kejahatan diperlukan untuk keadilan. Ia menggunakan tongkatnya untuk mengangkat Sissel dan menciptakan kekuatan yang mendorong dadanya semakin ke depan, menyebabkan rasa sakit yang tentunya sangat luar biasa. Leo menikam Hellman dari belakang lalu menebasnya dari depan, menyelamatkan Sissel. Leo menjelaskan bahwa dia tidak tahan dengan caranya menyandra. Inumael berterima kasih dan mereka kemudian menyadari bahwa Elfried ini masih hidup. Elfried mengungkapkan beberapa keterlibatan konspirasi dan meminta mereka untuk mencari duta Esterhazy di ibu kota baru, lalu menyerahkan Leontinya kepada mereka. Dia mengatakan bahwa dana dari Headkeeper telah mengalir ke Dewan untuk mendanai fasilitas penelitian tertentu, mengisyaratkan adanya pengkhianatan di antara mereka.
Alfred memberitahu bahwa semua yang terjadi berhubungan dan memohon kepada mereka untuk mencari duta Eterhazy sebelum meninggoy. Mereka kemudian mendiskusikan rencana selanjutnya. Inumael mengusulkan agar Leo dan Conrad bergabung dengan mereka. Keduanya pun setuju. Leo berjanji pada Inumael bahwa dia akan menyelesaikan masalah dengannya saat semuanya telah berakhir. Leo melapor kepada Kapten Guret dan menanyakan tentang operasi yang dikepalai anggota dewan. Namun Guret mengungkapkan ketidaktahuannya. Leo pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Ia kemudian mengunjungi Adelina untuk memberitahu tentang kematian Hillman dan merasa bersalah melihat wanita itu menangis. Leo bertemu Ilma yang menunggunya di luar dan menanyakan alasan gadis itu mengikutinya. Ia menegaskan, meski dirinya mengikuti rencana mereka, dirinya tetap bukan anggota Headkeeper. Mereka menjenguk Conrad yang sedang ditemani oleh Sissel. Conrad mengetahui Leo yang merasa bersalah. Namun dia mengingatkan jika Leo tidak membunuh Hillman, maka Sissel lah yang akan dibunuh. Ia menanyakan rencana mereka selanjutnya dan bertanya apakah Leo ingin mencari pelaku yang membocorkan senjata sitaan. Leo mengingatkan Conrad pada Faust yang meneliti penyakit api guntur dan menduga ia mengetahui sesuatu yang bisa memberikan mereka informasi. Leo mengungkapkan bahwa dirinya berniat menemui Faust untuk bertanya secara langsung. Conrad terkejut dan mengingatkan konsekuensi buruk yang dihadapi oleh Leo jika anggota dewan mengetahuinya. Ia kemudian meminta Sissel dan Ilma meninggalkan dirinya. Dan Leo berbicara empat mata. Setelah kedua gadis itu pergi, Conrad mengungkapkan bahwa ia terkena penyakit api guntur karena terlalu lama berada di dekat Baravriven. Ia meyakini Inumael ini juga terkena penyakit tersebut. Conrad menggoda Leo dan mengatakan jika terlalu lama berada di dekatnya, dia juga akan tertular. Namun Leo menyatakan bahwa kondisi tersebut bukanlah lelucon. Leo dan Ilma mendatangi Faust yang sedang berkemas untuk pindah ke ibu kota yang baru. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang menyelidiki tentang penyakit api guntur dan menanyakan sejak kapan penelitian tentang penyakit tersebut dimulai. Faust penasaran alasan Leo ingin mengetahui hal tersebut. Namun Leo menjelaskan bahwa itu adalah penyelidikan rahasia. Faust mengungkapkan ia tidak tahu pasti kapan penelitian itu dimulai. Tetapi dirinya bekerja di sana sejak 1 tahun lalu dan mendengarkan bahwa penelitian itu sudah berlangsung sejak lama. Leo menanyakan tentang perubahan yang terjadi dan Faust menjelaskan. Perusahaannya adalah perusahaan kecil yang meneliti obat. Namun setengah tahun lalu mereka mendapatkan suntikan dana. Ia mengungkapkan kekaisaran semakin serius menangani penyakit tersebut karena jumlah pasien yang terus meningkat. Dan perusahaannya menerima banyak dokumen tentang penyakit api guntur. Leo menanyakan tentang dokumen tersebut. Faust memberitahu bahwa dokumen menyatakan penyakit api guntur tidak dapat disembuhkan. Tidak ada obat penawarnya. Oleh sebab itulah pasien jarang ke rumah sakit dan mereka hanya memiliki sedikit sampel yang bisa diteliti. Akan tetapi, berkat dokumen-dokumen itulah, penelitian mengalami kemajuan pesat. Dan mereka berhasil mengembangkan obat yang bisa dibilang penawar dalam jumlah besar. Leo menanyakan tentang dana yang diterima perusahaan Faust dan Faust mengungkapkan ia tidak terlalu tertarik. Namun ia mendengar bahwa penanggung jawab umum diganti dan memberitahu namanya adalah Radvold. Ilma dan Leo sepakat untuk memberitahu Faust tentang percobaan dengan menggunakan tubuh manusia. Faust akhirnya setuju membantu Leo menyelidiki hubungan Radvold dengan organisasi misterius tersebut. Leo kemudian kembali ke kantornya dan ditangkap atas tuduhan menyimpan informasi rahasia. Sementara itu, rombongan Headkeeper tiba di ibu kota baru Fiction. Inumael membaca sebuah makalah dan mengetahui bahwa Mary Build dilantik sebagai gubernur dan penjaga putra Kaisar Armen. Di suatu tempat di bawah tanah, Leo dipaksa bekerja dengan tahanan lain. Dia terkejut melihat Damian yang menerima tawaran aliansinya dengan enggan. Saat makan malam, Damian menjelaskan rencananya. Damian menyewa penjaga dan mengirim Leo untuk mencuri kuncinya. Leo berhasil menemukan kunci, namun terjebak saat dia mendengar para penjaga yang kembali. Dia pun melempar kunci keluar jendela dan menyerahkan dirinya. Leo dilempar ke sel isolasi.
Ia mendengar suara melalui jendela jeruji. Ia mencoba berkomunikasi dengan suara itu dan mengetahui wanita itu ternyata adalah Minerva Gute, yang merupakan ibu Skek. Minerva mendengar sedikit cerita tentang Skek dan meminta bantuan dari Leo. Rombongan Headkeeper tiba di tempat bangsawan. Ia mencoba menjelaskan kedatangan mereka untuk menemui duta Georgie Eterzi. Setelah menyebutkan bahwa mereka ini adalah utusan dari Aelfried, para penjaga membolehkan mereka masuk. Di kediaman Eterhazy, pelayannya meminta bukti. Skek kemudian menyerahkan Leontin Aelfried dan mereka diizinkan untuk masuk. George Eterzi memperkenalkan dirinya sebagai komandan kesatria suci kepada Inumael. Skek, Arnold, dan Benjamin. Ia kemudian diberitahu bahwa Aelfried telah tewas dan menjelaskan bahwa kalung tersebut adalah perwarupa cangkang cahaya yang tentunya berfungsi untuk membelenggu cahaya petaka. Di penjara, Leo mendengar cerita dari Minerva bahwa cahaya petaka ini adalah bencana yang menyebabkan kehancuran. Minerva memberitahu tentang batu ramalan bernama Sabak Garnet yang menuliskan bahwa cahaya petaka akan menimpa kekaisaran dalam waktu yang dekat. Eterhazy menjelaskan, kemunculan monster yang belakangan ini menyebabkan kekacauan yang disebabkan oleh bara Frieren yang menyebar luas. Kemudian, Eterhazy menjelaskan tentang Kret yang akan menjadi penghalang untuk mengurung cahaya petaka di dalam ibu kota, serta menggunakan perangkat penginduksi bernama benih Luminous untuk memecah kekuatan cahaya petaka. Akan tetapi, cahaya yang diinduksi itu oleh benih Luminous terlalu kuat, serta akan menjadi incaran para fraksi anti-kaisar. Di penjara, Minerva mengungkapkan alasannya dikurung karena dirinya mengumpulkan bukti untuk menemukan dalang di balik fraksi anti-kaisar. Ia memberitahu bahwa ada anggota dewan yang ingin merebut ibu kota dari tangan kaisar. Minerva kemudian mengungkapkan ia ingin meminta tolong kepada Leo untuk membawa benih Luminous keluar ibu kota. Skek menanyakan apakah benih Luminous berjumlah banyak. Eterhazy menjelaskan benih tersebut hanya ada satu, namun mereka menduplikasikannya secara diam-diam. Saat melihat foto yang ditunjukkan Eterhazy, Benjamin terkejut mengetahui benda itu adalah barang yang mereka bawa. Arnold, Immanuel, dan yang lainnya mulai menghubungkan semua kejadian dan bertanya-tanya, siapa orang yang memerintahkan mereka untuk datang ke ibu kota? Eterhazy mengungkapkan, 10 tahun lalu mereka melakukan percobaan menggunakan duplikat benih Luminous tidak sempurna, serta melenyapkan sebuah desa. Inumael merasa janggal, kejadian itu tidak diketahui siapapun. Esterhazy memberitahu, semua kejadian itu disembunyikan oleh Adipati Lotus Gutail dan menduga orang yang melakukan percobaan itu adalah Jade. Skek bertanya mengapa ayahnya menyembunyikan hal tersebut. Eterhazy menjelaskan Lotus melakukannya karena istrinya ditangkap sebagai tawanan. Skek terkejut begitu mengetahui bahwa ibunya masih hidup. Eterhazy menceritakan tentang mata-mata yang disebarnya dan Aelfried adalah salah satunya. Dari informasi yang diberikan Aelfried, ia berhasil menemukan dalang fraksi anti-kaisar dan penerima dana operasi Headkeeper adalah Meribol. Eterhazy kemudian meminta mereka berempat untuk menemukan bukti pembelotan Mary dan menyampaikannya kepada kaisar. Malamnya, Inumael berbaring di kasur dan memikirkan permintaan Eterhazy. Ia mendapatkan serangan dari penyakit api gunturnya ketika Skek masuk untuk memberitahu bahwa ia akan menemui ayahnya besok. Skek mengungkapkan ia tidak tahu menyalahkan Inumael jika menolak permintaan Eterhazy. Namun Inumael memberitahu bahwa dirinya akan menerima permintaan tersebut. Keesokan paginya, Skek pergi dengan Klaus ke Gultail. Sementara Benjamin, Arnold, dan Inumael tetap tinggal di rumah Eterhazy. Inumael menerima sebuah amplop dari Eterhazy dan diberitahu bahwa dengan itu dia akan diperbolehkan menghadap kaisar secara langsung. Sementara itu di penjara, Demian mengurung Leo dan melempar bom ke dalam selnya. Alarm segera berbunyi dan Demian memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melarikan diri. Beruntungnya, Leo sempat berlindung dan segera kabur dari selnya yang hancur lebur. Ia melihat Demian berhadapan dengan monster dan memutuskan menyelamatkannya.
Leo bertarung dengan monster tersebut dan mengetahui makhluk itu adalah Hillman yang mencoba meledakkannya. Namun monster tersebut melindungi dirinya dengan perisai sihir. Damian melempar bom dari arah belakang dan berhasil menjatuhkan monster. Saat Leo mencoba berdiri, ia terkejut melihat monster itu yang ternyata masih hidup. Leo berlari ketika sebuah kereta tambang melaju dan menghantam Hillman. Damian pun melempar bom sekali lagi, lalu berhasil menghabisinya. Leo berhasil melarikan diri dan pergi ke rumah sakit tempat Conrad dirawat. Ia terkejut saat bertemu dengan Inumael. Ilma dan Sissel juga ada di sana. Leo menjelaskan tentang ramalan sabak Garnet yang didengarnya dari Minerva dan rencana Kaisar untuk melemahkan cahaya petaka dengan kekuatan benih Luminous. Namun, fraksi anti-Kaisar berniat menggunakan benih tersebut untuk kejahatan. Conrad tidak yakin mereka mampu mengatasi semua masalah itu. Leo mengungkapkan ia akan membawa perangkat menginduksi benih Luminous keluar kota. Inumael kemudian menanyakan tentang kenalan Leo yang bisa membuat obat dan meminta Leo untuk mengenalkan orang itu kepadanya. Ia berencana menyusup ke balai pengembangan obat untuk menemukan bukti kejahatan fraksi anti-Kaisar. Conrad meminta yang lain meninggalkannya berbicara dengan Emmanuel. Setelah semuanya keluar, ia menunjukkan penyakit api gunturnya yang semakin parah. Inumael juga menunjukkan tanda di tubuhnya dan mengungkapkan ia tidak bisa memberitahu adiknya. Setelahnya, Inumael dan Ilma pergi menemui Faust. Ilma menjelaskan bahwa Inumael berniat menyusup ke balai pengembangan obat dan meminta Faust membantunya. Faust memberikan kartu keamanan untuk masuk ke dalam balai dan mengingatkan kesepakatan mereka tentang dokumen eksperimen manusia yang harus diberikan kepadanya. Ia juga menyarankan keduanya menyusup lusa besok karena akan ada perawatan di laboratorium dalam sehingga orang-orang di sana tidak akan curiga melihat wajah asing yang masuk. Arnold dan yang lainnya berkumpul dan Ilma pun menjelaskan bahwa ia masih belum mengetahui keberadaan dari Fritz. Memikirkan tentang pengkhianat yang ada di Headkeeper, Arnold memutuskan bergerak dengan anggota pada malam lusa. Malamnya, Leo berbicara dengan Inumael dan bertanya apakah dia adalah anggota Headkeeper. Inumael memberitahu bahwa ia bukan anggota kelompok tersebut dan membahas kejadian saat dirinya membunuh States. Ia mencoba meminta maaf, meski tahu permintaan maafnya tidak akan cukup. Leo tidak ingin membalas hal tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan membicarakannya lagi setelah semuanya selesai. Lusanya Leo dan Arnold menyusup ke markas tentara kekaisaran dengan menyamar sebagai tentara. Arnold menanyakan penjara tempat Minerva ditahan. Leo pun menjelaskan bahwa Ibu Skek dikurung di penjara yang ada di bagian departemen khusus dan dijaga oleh tentara elit pilihan. Leo dan Arnold memasuki ruangan yang dipenuhi buku dan barang-barang yang tampak seperti museum. Arnold menjelaskan bentuk Luminous duplikat yang pernah dilihatnya. Dan Leo menunjukkan ke suatu benda tabung yang terlihat bercahaya. Saat Arnold mencoba mengambilnya, perangkat alarm sihir aktif. Ia mencoba melawan gelombang yang menyerang dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawa oleh Leo. Arnold meminta Leo mengulur waktunya. Sementara dirinya akan mencoba membuka jalan. Leo mengambil salah satu pedang dan bertarung melawan sejumlah pasukan. Sementara itu Inumael dan Benjamin baru saja tiba di kantor balai pengembangan obat. Ia menunjukkan kartu yang diberikan Faust dan menjelaskan kepada resepsionis bahwa mereka datang untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Setelah mempelajari peta tempat tersebut, Benjamin dan Immanuel memutuskan berpencar untuk mempersingkat waktu. Immanuel memasuki suatu ruangan dan melihat tabung yang berisikan sesuatu seperti janin. Ia mengingatkan dirinya untuk segera menemukan bukti pengkhianatan Meribald serta dokumen mengenai vaksin penyakit api guntur. Inumael menemukan sebuah buku harian dan membacanya. Ia menemukan informasi tentang bara Frieren, cahaya petaka dan gen kebangkitan. Sementara itu, Skek menemui ayahnya di ruangan. Ia mengetahui alasan ayahnya membantu fraksi anti-Kaisar adalah untuk jaminan atas nyawa ibunya. Jet kemudian muncul dan memberitahu bahwa Minerva masih hidup.
Ia mengomentari tentang hal yang dilakukan Skegg dan berniat membunuh mereka. Sebelum Jet melepaskan tembakan, Klaus lebih dulu menarik pelatuk dan membunuhnya. Di kejauhan, Skegg dan ayahnya melihat cahaya yang terang yang mampu menyapu ibu kota. Cahaya tersebut menghancurkan seluruh bangunan dan orang-orang berubah menjadi monster. Arnold tercebur ke air, lalu menduga itu adalah kekuatan cahaya petaka. Leo tertunduk melihat bagaimana cahaya tersebut menyapu segala hal yang ada di sekitarnya. Ia menduga benih luminous yang didapatnya itu adalah fake atau palsu. Sementara itu di kota, para tentara mencoba menolong dan memberikan bantuan kepada warga yang berhasil selamat. Mereka juga terus bertarung melawan monster yang menyerang dengan membabi buta. Leo pergi ke kota dan melihat kekacauan yang terjadi. Ia segera menuju ke rumahnya dan mencari keberadaan Kaya, Rox, serta Hal. Namun Leo tidak menemukan apapun siapapun dan melihat selembaran catatan yang ditinggalkan. Ia lega mengetahui ketiganya yang bersama Conrad dan Sissel. Di ruangan yang juga telah hancur, Inumael tersadar dan melihat Redfoot yang berubah wujud menjadi monster. Redfoot mencoba menyerangnya dan Inumael berusaha melarikan diri. Inumael kemudian terjatuh dan bersembunyi. Namun Redfoot menemukannya dan mencekiknya. Inumael berusaha melawan dan berhasil melepaskan diri, lalu membanting Redfoot. Leo memasuki bangunan yang telah hancur. Ia menemukan seorang gadis yang merintih kesakitan. Gadis itu meminta pertolongan dan melihat wujudnya yang mulai berubah menjadi monster. Leo meminta maaf karena harus membunuhnya. Sementara itu, Ilma menemukan Arnold yang keluar dari sungai. Ilma mengeluhkan bencana cahaya petaka yang terjadi lebih cepat dari dugaannya. Ia menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Leo pergi ke balai pengembangan obat dan mencari seseorang yang masih hidup. Ia melihat seseorang di lantai, bahwa dia mengenalinya sebagai Inumael. Leo lompat turun lalu mengajak Inumael untuk pergi. Namun ia terkejut saat melihat Redfoot yang telah terbunuh dan menyadari Inumael yang mulai berubah menjadi monster. Leo mencoba memanggil Inumael. Meski mengenali namanya, Inumael tetap saja menyerangnya. Leo menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan Inumael. Ia bertanya apakah Inumael telah menyerah sebagai manusia. Inumael mengatakan bahwa ia tidak tahu dan tidak kenal siapa itu Leo. Mendengar hal tersebut membuat Leo sangat marah dan mencoba mengingatkan alasan Inumael kembali ke ibu kota. Leo menerima serangan Inumael di wajahnya dan balas menerjangkan serangan. Ia mengingatkan bahwa Inumael telah membunuh Stage dan bertanya, apakah sekarang dia juga berniat untuk membunuhnya. Saat Inumael menyerang Leo hingga menghantam reruntuhan, ia melihat kalung Leontin Leo dan teringat dengan Sissel. Leo memanfaatkan kesempatan tersebut dan menebaskan pedangnya. Ketika Inumael terjatuh, Leo lega mengetahui dia mendapatkan kesadarannya kembali. Inumael memberikan buku harian yang ditemukannya dan meminta Leo untuk memberikannya kepada Faust. Ia memberitahu catatan yang ada di sana mungkin bisa memberi Faust petunjuk untuk vaksin penyakit api guntur. Sementara itu Klaus dan Skegg meninggalkan Gutel dan berharap yang lain akan baik saja. Setelah memberikan kalung Sissel kepada Inumael dan mengucapkan selamat tinggal, Leo bertemu dengan Ilma dan Arnold. Mereka berusaha keluar dari ibu kota dan Leo berencana mencari Conrad yang membawa adik-adiknya. Arnold memutuskan untuk ikut, beralasan dirinya harus mengembalikan seragam tentara kekaisaran yang dipinjamnya. 2 minggu kemudian, Benjamin dan Immanuel ternyata masih hidup. Memperhatikan kekacauan yang terjadi di kota, mereka bertanya-tanya keadaan yang lain dan bertemu dengan seorang wanita yang membawa bayi. Wanita itu meminta Inumael membawa bayi tersebut dan sebelum kematiannya, ia memberitahu bayi itu adalah putri sang kaisar yang bernama Rosemary.
Dan filmnya pun usai sampai di sini dulu cuy. Setelah menonton anime ini, ternyata anime yang satu ini berasal dari game. Ceritanya pun cukup bisa dibilang menarik dan unik lah, seru lah buat dinikmati. Meski endingnya agak menggantung dan banyak pertanyaan serta plot hole, tetapi tetap layak ditonton buat hiburan. Season selanjutnya pun layak buat kita tungguin banget cuy. Tentunya hanya di mana? Ya cuma di ABP lah. Oke lah, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini sedari awal sampai akhir. Doakan selalu Mimin sehat-sehat terus dan kalian juga Mimin doakan untuk selalu sehat agar bisa menyaksikan video-video terbaru dari ABP. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian.